Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Iya, Bu. Baik, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu mengabsen dulu ya, mengecek kehadiran siapa yang sudah hadir. Putra, Bu. Putra dan Nazira, Bu. Yang lain hadir semua ya. Hadir, Alhamdulillah hadir, Bu. Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, coba dilihat dulu di sekitarnya ada sampah. Kalau ada, tolong dipindahkan ke tong sampah ya. Iya, Bu. Tidak ada, Bu. Baik. Baik ya, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Larutan penyangga, Bu. Larutan penyangga. Nah, baik. Minggu lalu kita udah belajar tentang larutan penyangga, dan untuk minggu ini ada yang tahu kita belajar tentang apa? Koloid, Bu. Nah, betul sekali ya. Hari ini kita belajar tentang sistem koloid. Nah, sebelumnya ada yang tahu larutan itu apa? Enggak. Larutan itu, Bu, campuran antara dua jenis senyawa. Ya, betul ya. Jadi larutan itu merupakan campuran homogen dari dua zat atau lebih yang molekulnya itu terlarut sempurna. Contohnya itu seperti larutan gula. Nah, kemudian suspensi. Kalian ada yang tahu apa itu suspensi? Enggak, Bu. Nah, jadi suspensi ini merupakan campuran heterogen dari zat cair dengan zat padat yang molekulnya itu yang dilarutkan ke dalam zat cair. Contohnya itu seperti larutan kopi. Nah, kemudian koloid. Ada yang tahu apa itu koloid? Tidak, Bu. Nah, jadi koloid ini merupakan campuran heterogen antara dua zat atau lebih dengan partikel-partikel zat yang berukuran koloid. Itu tersebar merata dalam zat lainnya. Itu contohnya seperti pada susu, jelly, dan mentega. Dan masih banyak lainnya. Nah, jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui model discovery learning itu diharapkan siswa mampu menganalisis tentang koloid, jenis koloid, sifat koloid, pembuatan koloid dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian dengan model project research learning itu peserta didik dapat membuat makanan atau produk lain dengan melibatkan prinsip koloid. Kemudian langkah pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama Ibu akan menjelaskan apa itu sistem koloid. Kemudian nanti Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok dan akan melakukan praktikum sederhana, dan masing-masing kelompok akan menjelaskan hasil dari praktikum hari ini. Kemudian sistem penilaiannya itu ada yang pertama pengetahuan. Ibu menilai dari pengetahuan, kemudian keaktifan, sikap, dan kehadiran. Jadi di dalam koloid ini terdapat beberapa jenis. Jenis-jenis koloid. Ada yang tahu apa saja jenis koloid? Jenis koloid ini sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari dan dikenal, yaitu seperti berbentuk gas, padat, dan cair. Sedangkan
sifat dari coloid ini itu ada 8 ya. Ada namanya efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, koagulasi, dialisis, elektroforesis, kemudian ada koloid, liofil, dan liofol. Jadi ini ya, sifat koloid itu ada efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, koagulasi, dialisis, efek elektroforesis, koloid liofil, dan liofol. Nah, jadi efek Tyndall ini merupakan ketika seberkas cahaya itu diarahkan ke lautan, kemudian cahaya itu akan diteruskan atau menghasilkan cahayanya itu berhamburan. Kemudian sedangkan yang gerak Brown yang kedua itu secara mikroskopis partikel-partikel koloid itu bergerak secara acak dengan jalur patah-patah dalam medium pendispersi. Nah, jadi untuk yang lainnya itu tolong dibaca-baca lagi ya, dicari referensinya yang lain, tolong baca di rumah. Nah, kemudian kita lanjut ke pembuatan koloid. Nah, jadi pada pembuatan koloid ini itu memiliki dua cara. Yang pertama ada cara dispersi dan ada cara kondensasi. Nah, jadi pada cara dispersi ini itu proses pembuatannya itu yang berasal dari partikel-partikel yang lebih besar dari koloid. Sedangkan cara kondensasi itu partikel sejatinya itu bergabung menjadi partikel koloid. Sekarang kita akan melakukan praktikum sederhana. Yang tadi Ibu sudah membagikan kalian menjadi dua kelompok. Nah, jadi sekarang tolong perwakilan kelompok untuk melakukan praktikum sederhana agar semua anggota kelompok bisa melihat ya. Baik, Bu. Tolong perwakilan kelompok siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Rizka dibantu. Nah, jadi yang pertama itu Ibu telah menyiapkan air putih dengan susu. Nah, jadi tolong dibuka susu, kemudian dimasukkan ke dalam air. Berapa sendok, Bu? Coba semua satu saset, Bu. Yuk. Coba di ini ya. Hingga melalui semua ya. Nah, sekarang coba disenter ke larutannya ya. Coba dilihat apa yang terjadi. Kita agak lebih dekat lagi ya.
Coba dilihat apa yang terjadi. Cahayanya berlampur, Bu. Nah, ya, cahaya tembus, tidak tembus ya. Nah, betul sekali ya. Nah, terima kasih Rizka. Silakan duduk kembali. Nah, jadi kita sudah melakukan praktikumnya ya. Jadi susu ini termasuk koloid emulsi cair karena zat fase cair itu terdispersi dengan zat pendispersinya itu berfase cair. Kemudian salah satu bukti sifat koloid itu yaitu pada efek Tyndall. Setelah kita lihat tadi, di sini sudah kita buktikan efek Tyndall pada susu yaitu dapat dilihat bahwa cahaya itu tidak tembus, melainkan dipancarkan cahayanya itu berhambur ya. Ini merupakan salah satu contoh dari ciri-ciri koloid. Maka larutan susu kita sebut dengan koloid. Nah, karena kita sudah melakukan praktikum, jadi Ibu akan memberikan kalian soal itu dikerjakan selama 5 menit ya. Baik, Bu. Nah, silakan dikerjakan. Ibu tunggu ya, waktunya 5 menit. Nah, berhubung waktu kita telah habis, jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Nah, baik, coba Rizka. Sistem koloid. Jadi di sistem koloid itu ada jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid itu terbagi jadi 3, ada gas, padat, dan cair. Dan sifat-sifat koloid itu ada efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, koagulasi, dialisis, elektroforensi koloid, liofil, dan liofilta. Nah, betul ya. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahwa koloid itu merupakan salah satu zat yang keberadaannya itu banyak di kehidupan kita seperti asap, kemudian batu aktif, tinta, susu, agar-agar, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi untuk minggu depan itu kita belajar tentang asam basa. Nah, jadi tolong dicari ya referensi tentang asam basa. Nanti Ibu akan menanyakan satu-satu dan tolong dicatat yang penting-penting saja. Baik, Bu. Nah, baik. Berhubung waktu sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.